Perkenalkan, nama saya Gabriel Gonzalez Torus dengan NIM 3333240033 dari kelompok 4 pada tutorial Statistika 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas mingguan di modul yang kedua, yaitu uji hipotesis dengan soal shift 2. Yang mana soalnya itu ada 4 soal teoritis dan 1 soal suatu masalah atau study case yang akan diselesaikan dengan menggunakan software RStudio. Jadi langsung saja ke soal yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Dan di sini saya sudah ada jawabannya. Yang mana berdasarkan KBBI sendiri, hipotesis itu adalah sesuatu yang dianggap benar untuk suatu alasan atau pengutaraan suatu pendapat, bisa itu berupa proporsi, teori, dan lain sebagainya. Meskipun kebenarannya itu masih perlu dibuktikan. Sehingga diperlukan suatu uji hipotesis itu sebagai salah satu cabang ilmu statistika inferensial, yang mana statistika inferensial ini adalah suatu cabang ilmu yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu perhitungan yang telah dilakukan. Sehingga uji hipotesis ini digunakan untuk menguji kebenaran atas suatu pernyataan secara statistik serta menarik kesimpulan yang akan diterima atau ditolaknya pernyataan tersebut. Nah, pengujian hipotesis ini adalah sebuah metode untuk menguji suatu klaim atau hipotesis tentang suatu parameter dalam suatu populasi dengan menggunakan data yang diukur dalam sampel. Jadi, pengujian hipotesis ini adalah pengambilan kesimpulan terhadap suatu populasi dengan menggunakan data dalam suatu sampel. Nah, dalam berbagai macam pengujian, peneliti ini dapat menggunakan uji hipotesis untuk membantu dalam membuktikan berbagai hal, baik itu asumsi atau pendapat yang ia percaya itu apakah benar-benar fakta atau hanya teori belaka. Dan jawaban untuk nomor 1 ini berdasarkan dari referensi yang diambil oleh penelitian yang dilakukan oleh Anugara dan Athoilah pada tahun 2021 sebagai berikut. Kemudian yang kedua, itu sebutkan dan jelaskan langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah-langkah dalam melakukan pengujian hipotesis itu kurang lebih ada 6 langkah. Yang mana dalam langkah yang pertama, kita perlu menentukan terlebih dahulu hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif dari suatu permasalahan yang kita temukan. Nah, langkah pertama ini biasanya hipotesis 0 itu berupa pernyataan atau hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan dengan nilai tertentu. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 itu menyatakan ada perbedaan atau kondisi yang ingin dibuktikan. Kemudian kita perlu menentukan tingkat signifikansi, yang mana tingkat signifikansi ini adalah peluang terbesar untuk melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis 0. Yang mana dari jawaban nomor 1 tadi itu bahwa pengujian hipotesis itu adalah pengujian yang didasarkan pada data yang diambil pada data sampel, sehingga selalu ada kemungkinan terjadi kesalahan atau error, sehingga tingkat signifikansi itu digunakan sebagai batas dalam menerima atau menolak H0. Kemudian kita bisa menentukan daerah kritis atau daerah penolakan H0, atau daerah kritis itu adalah interval nilai tertentu yang menjadi batas untuk menolak hipotesis 0 atau menolak H0. Nah, jika nilai statistik uji atau yang dihitung itu berada dalam daerah ini, maka H0 akan ditolak. Penentuan daerah kritis itu bergantung pada jenis uji yang digunakan serta tingkat signifikansi yang telah ditetapkan, yang dilakukan pada langkah nomor 2 sebelumnya. Kemudian yang keempat itu kita menghitung statistik uji dengan menggunakan parameter sampel. Nah, karena tadi kita sudah menentukan daerah kritisnya, maka kita perlu menghitung statistik ujinya, yang merupakan nilai yang diperoleh dari data sampel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Dan nilai ini didasarkan pada metode statistik tertentu dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Kemudian langkah yang kelima itu membuat kesimpulan, baik itu menerima ataupun menolak H0. Nah, pada tahap ini dilakukan penentuan keputusan berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan. Keputusan ini diambil sesuai dengan kriteria pengujian yang digunakan. Dan di dalam referensi yang saya temukan itu setidaknya terdapat 3 cara untuk menentukan apakah hipotesis 0 itu diterima atau ditolak. Namun dalam langkah-langkah yang dijelaskan sebelumnya itu dia lebih berfokus pada
cara yang pertama, yang mana kita membandingkan nilai yang dihitung menggunakan statistik uji dengan nilai tabel. Nah, jika nilai statistik uji itu seperti t-test, f-test, z-test, atau chi-square, yang mana penentuan nilai statistik uji ini didasarkan pada metode yang paling sesuai dengan data yang kita temukan. Sebagai contoh, t-test itu digunakan untuk data yang berjumlah sampel kecil atau kurang dari 30. Kemudian z-test itu untuk lebih dari 30. Kemudian f ini juga bisa digunakan untuk menentukan apabila ingin dilakukan lebih dari 2 variabel seperti itu. Nah, jika nilai statistik uji itu lebih besar dari nilai tabel, maka H0-nya itu ditolak. Sebaliknya jika lebih kecil, maka H0 itu diterima. Kurang lebih seperti itu. Kemudian ada 2 cara lain, yaitu menggunakan nilai signifikansi atau p-value. Nah, jika nilai signifikansi lebih kecil daripada tingkat signifikansi atau alfa, maka H0-nya ditolak. Sebaliknya jika nilainya lebih besar dari alfa, maka H0-nya diterima. Kemudian menggunakan confidence interval. Nah, jika interval kepercayaan atau confidence interval itu melewati 0, maka H0 diterima. Sebaliknya jika tidak melewati 0, maka H0-nya ditolak. Kemudian jika sudah menentukan kesimpulan atau menentukan keputusan akan menerima atau menolak H0, maka kita bisa menginterpretasikan hasil sesuai dengan masalah penelitian yang dilakukan sebelumnya. Interpretasi ini penting agar hasil statistik itu bisa memberikan makna dan digunakan dalam pengambilan keputusan yang tepat. Dan ke-6 langkah tadi itu didasarkan oleh referensi yang diambil pada penelitian yang dilakukan oleh Lestari, Samosir, dan Amir pada tahun 2026. Kemudian yang ketiga, jelaskan perbedaan antara left tail test, right tail test, dan two tail test. Nah, left tail test dan right tail test itu adalah uji satu arah, sedangkan two tail test itu adalah uji dua arah. Nah, perbedaan ketiganya itu terletak pada arah pengujiannya dan bentuk hipotesis alternatif atau H1 yang digunakan. Nah, uji satu pihak kiri atau left tail test itu adalah jenis hipotesis yang dimana kita menguji apakah suatu parameter lebih kecil dari nilai tertentu. Karena dia ingin menguji apakah suatu parameter lebih kecil, maka H1-nya itu menyatakan bahwa parameter tersebut kurang dari nilai tertentu, atau daerah penolakan H0 itu berada dalam sisi kiri distribusi. Kemudian uji satu pihak kanan atau right tail test itu adalah jenis hipotesis yang digunakan untuk menguji apakah suatu parameter itu lebih besar. Ini kebalikan dari left tail test, yang dimana dalam uji ini H1-nya itu mengasumsikan bahwa nilai parameternya itu lebih besar dari nilai yang diasumsikan, atau daerah penolakan H0 itu berada dalam sisi kanan distribusi. Kemudian ada uji dua pihak atau two tail test, itu yang digunakan untuk menguji apakah suatu parameter itu berbeda. Kalau tadi uji satu pihak itu untuk menguji apakah lebih kecil atau lebih besar, kalau uji dua pihak itu yang digunakan untuk menguji apakah parameternya itu berbeda dari nilai yang dihipotesiskan tanpa menentukan arah. Jelaskan di sini. Sehingga H1-nya itu dinyatakan bahwa nilai parameter itu tidak sama dengan nilai yang diharapkan, dalam artian bisa lebih besar atau lebih kecil. Sehingga daerah penolakan hipotesis 0 itu berada dalam kedua sisi distribusi. Nah, karena daerah penolakannya juga berada dalam kedua sisi distribusi, maka nilai tingkat signifikansinya itu dibagi dua, berbeda dengan uji satu pihak tadi, yang mana nilai tingkat signifikansinya itu tidak perlu dibagi dua. Dan ini didasarkan oleh buku metode penelitian statistik yang ditulis oleh Wahditya dan kawan-kawan. Kemudian nomor 4 itu berikan 2 contoh mengaplikasikan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu pengujian hipotesis itu bisa digunakan untuk mengukur rata-rata nilai siswa. Yang dimana dalam sebuah kasus, sebuah sekolah ingin menentukan apakah rata-rata ujian akhirnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata sebelumnya. Karena rata-rata sebelumnya 75. Nah, dari permasalahan ini dapat digunakan uji satu pihak, yaitu pihak kanan. Karena dia ingin menentukan apakah lebih tinggi, dalam artian itu lebih besar daripada nilai yang ditentukan, yaitu 75.
Sehingga hipotesis alternatifnya itu menyatakan bahwa nilai rata-ratanya lebih besar dari nilai 75. Kemudian didapatkan hasil menguji ini itu menunjukkan bahwa rata-ratanya lebih tinggi dari 75, sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian yang kedua itu bisa dalam suatu perusahaan manufaktur, yang dimana perusahaan itu ingin mengetahui apakah rata-rata berat baut berbeda dari standar yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 50 gram. Nah, karena tujuan dari pengujian ini hanya mengetahui apakah rata-rata itu berbeda, rata-rata baut yang diproduksi itu berbeda dari standar yang telah ditetapkan, maka dalam permasalahan ini bisa menggunakan two-tailed test, karena kita tidak perlu menentukan arah perbedaannya, jadi arahnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang ditetapkan. Nah, alasan menggunakan uji ini karena pengujian itu tidak hanya ingin mengetahui apakah nilai lebih besar atau lebih kecil, tapi apakah terdapat perbedaan secara umum. Dan dari hasil pengujian itu menunjukkan bahwa rata-rata berat baut berbeda dari 50 gram, sehingga lagi-lagi H0 ditolak dan H1 diterima. Dan ini referensinya sama dari buku metode penelitian statistik dari nomor 3 tadi yang ditulis oleh Wahditya dan kawan-kawan. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Di mana di sini terdapat study case, itu sebuah pabrik susu bubuk ingin mengetahui apakah kadar protein produknya mengalami penurunan dibandingkan standar sebelumnya. Nah, standar kadar protein itu kan adalah 18 gram per 100 produk. Nah, ini nilai M-nya atau nilai rata-rata yang diasumsikan oleh sebuah pabrik tersebut. Dan dari pengujian terhadap 49 sampel, nah 49 sampel ini adalah jumlah N-nya, diperoleh rata-rata kadar protein atau X bar itu sebesar 16,8 gram dengan standar deviasinya yaitu 2,8 gram. Nah, karena dia ingin mengetahui apakah kadar protein itu mengalami penurunan atau enggak, maka kita menggunakan left tail test atau uji satu pihak kiri dengan tingkat signifikansi itu 1%. Dan di sini langsung saja ke softwarenya yaitu RStudio, dan di sini saya sudah menuliskan sintaksnya, yang mana H0 tadi itu apabila rata-rata kadar protein susu bubuk itu sama dengan standar yang ditentukan oleh si pabrik susu itu, yaitu sebesar 18 gram per 100 produk. Sedangkan H1-nya atau hipotesis alternatifnya itu apabila lebih kecil atau mengalami penurunan dari standar sebesar 18 gram per 100 gram produk. Kemudian kita perlu menginput data yang diketahui pada soal, yang mana tadi ada M atau rata-rata yang diasumsikan itu atau standarnya itu sebesar 18 gram. Kemudian X barnya itu rata-rata kadar protein dari pengambilan 49 sampel yaitu sebesar 16,8 gram. Dan sigma atau standar deviasi itu 2,8, dengan jumlah sampel yang diambil itu adalah sebanyak 49. Kemudian kita perlu mencari nilai statistik ujinya atau Z hitungnya dengan rumus yaitu X bar dikurangin M dibagi sigma per akar N. Nah, di sini kita bisa running dulu. Kemudian kita bisa menghitung nilai statistik ujinya. Kemudian kita ingin mencari daerah kritisnya atau nilai kritisnya dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,01 atau 1%. Nah, dari perhitungan tadi didapatkan nilai statistik ujinya itu adalah min 3 dan nilai kritisnya itu min 2,326348, yang mana dari perhitungan tadi di perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa nilai Z hitungnya itu lebih kecil daripada Z tabel atau nilai kritisnya, yaitu min 3 lebih kecil daripada min 2,326348, sehingga dapat disimpulkan dengan tingkat signifikansi 1%, maka terdapat bukti yang cukup kuat bahwa rata-rata kadar protein susu bubuk itu lebih rendah dari standar yang ditetapkan oleh sebuah pabrik susu bubuk, yaitu sebesar 18 gram per 100 gram produk, sehingga H0 ditolak dan H1-nya itu diterima. Mungkin sekian penjelasan dan penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.